Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reka Nurwahida, NIM 11911020301, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetisme adalah rahasia di balik fenomena besar diproduksinya listrik untuk kesejahteraan manusia. Adapun yang akan dibahas pada pembelajaran kali ini adalah tentang yang pertama, apa itu induksi elektromagnetik, hukum Faraday, hukum Lenz, GGL induksi, penyebab terjadinya GGL induksi, serta cara menimbulkan GGL induksi, menentukan arah arus induksi. Setelah mempelajari materi induksi elektromagnetik, berharap peserta didik dapat memahami tentang induksi elektromagnetik tersebut. Nah, sebelum kita membahas tentang induksi elektromagnetik, ada kuis. Nah, kuis ini nanti tujuannya untuk mengetahui pemahaman peserta didik tentang induksi elektromagnetik. Nah, pasti ada yang bertanya, apakah kelistrikan dan kemagnetan saling berhubungan? Arus listrik menghasilkan medan magnet. Medan magnet mengarahkan gaya pada arus listrik atau muatan listrik yang bergerak. Penemuan ini terjadi pada tahun 1820 sampai 1821. Para ilmuwan kemudian mulai bertanya-tanya, jika arus listrik dapat menghasilkan medan magnet, apakah medan magnet juga dapat menghasilkan arus listrik? Nah, apakah induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik induksi dan arus induksi yang disebabkan oleh perubahan medan magnet yang dirasakan oleh penghantar listrik. Michael Faraday merupakan ilmuwan yang menemukan fenomena ini pada tahun 1831 dan James Clerk Maxwell merupakan ilmuwan yang mendeskripsikannya secara matematik sebagai hukum induksi Faraday. Adapun rumus induksi elektromagnetik. Flux magnet. Flux magnet ini merupakan perubahan pada medan magnet. Flux magnet dihasilkan dari perkalian antara medan magnet dengan luas bidang yang saling tegak lurus. Hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa jika jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul GGL, gaya gerak listrik. Induksi. Besarnya GGL induksi ini bergantung pada laju perubahan flux magnet dan banyaknya lilitan kumparan GGL induksi tersebut dapat dihubungkan secara matematis dengan rumus-rumus sebagai berikut yang ada di samping ini. Hukum Lenz. Hukum Lenz ini menyatakan bahwa arus induksi akan muncul pada arah yang sedemikian rupa, sehingga arah induksi menentang perubahan yang dihasilkan. Jadi, arah arus induksi yang terjadi dalam suatu penghantar menimbulkan medan magnet. Nah, induksi elektromagnetik ini juga ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari di era modern ini. Yang pertama ada generator. Generator merupakan alat yang mampu mengubah putaran poros menjadi arus listrik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Yang kedua ada dinamo, motor listrik. Dinamo ini merupakan alat yang bekerja kebaikan dari generator. Transformator listrik atau disebut dengan trafo merupakan alat yang mampu mengubah arus listrik dan juga voltasenya. Kegunaan ini sangatlah penting karena sangat dibutuhkan baik dalam pendistribusian listrik maupun dalam berbagai alat elektrik. GGL induksi adalah gaya gerak listrik dalam kumparan yang mencakup sejumlah flux garis medan magnet. Akan timbul gaya gerak listrik di dalam kumparan apabila kumparan itu berada di dalam medan magnetik yang kuat. Medannya berubah terhadap waktu flux magnetik. Adapun penyebab terjadinya GGL induksi. Penyebabnya karena
adanya perubahan garis gaya magnet yang memasuki kumparan. Garis gaya magnet yang menembus kumparan semakin banyak ketika magnet didekatkan pada kumparan tersebut. Nah, tidak terjadi perubahan garis gaya magnet yang menembus kumparan ketika magnet diam. Garis gaya magnet yang menembus kumparan semakin sedikit ketika magnet dijauhkan dari kumparan. Jadi, cara menimbulkan GGL induksi ini ada, yaitu yang pertama, menggerakkan sebuah kutub magnet, memasuk atau keluar kumparan, memutar sebuah magnet di dekat kumparan, menggerakkan kumparan terhadap sebuah magnet, memutus-mutus arus listrik pada kumparan, dan mengalirkan arus listrik bolak-balik pada kumparan tersebut. Nah, ada juga yang timbul pertanyaan, bagaimana cara menentukan arah arus induksi? Untuk menentukan arah arus induksi ini dihasilkan dari induksi elektromagnetik dapat ditentukan melalui dua tahap, yaitu dengan menggunakan hukum Les dan kemudian dengan menggunakan kaidah tangan kanan elektromagnetik. Arah arus listrik induksi dapat ditentukan dengan hukum Lenz. Arah arus listrik induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkan. Kutub utara magnet bergerak mendekat kumparan, kutub utara magnet bergerak menjauhi kumparan. Nah, adapun kesimpulan dari video kali ini dapat dilihat. Nah, adapun pekerjaan rumah atau PR yang akan dikerjakan oleh peserta didik untuk meningkatkan kemampuan peserta didik memahami apa itu induksi elektromagnetik. Tugas yang pertama itu baca kembali materi induksi elektromagnetik. Yang kedua, download materi handout induksi. Dan yang ketiga, kerjakan soal pertanyaan dan soal-soal pada buku fisika. Itulah video pembelajaran tentang induksi elektromagnetik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.